Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita, bersama Ibu Mahdalena Pranata. Shalom Ibu, bagaimana kabarnya? Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selalu bersuka cita setiap hari Rabu ini karena kita berjumpa untuk belajar bersama, menemukan berkat-berkat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih akan membahas topik yang sama dengan minggu lalu tentang bersyukur. Tapi Ibu, kali ini bersyukurnya nih beda karena kita ingin belajar bagaimana sih caranya mengajarkan bersyukur itu kepada anak-anak sejak dini. Karena kan anak-anak itu seringkali nggak bisa ditebak ya perasaannya. Saat menghadapi sesuatu itu perasaan mereka kadang-kadang mereka tidak bisa mengungkapkan apakah mereka marah atau mereka sedang senang. Nah, itu dalam tangisannya kita tidak bisa menebak. Ada seorang tokoh parenting, ya, translator parenting ini bernama Goodwin. Dia mengungkapkan bahwa anak-anak itu kalau bersyukur bisa terlihat dari sikapnya. Biasanya dia lebih bahagia karena lebih memiliki kepuasan hidup, terus memiliki kesejahteraan secara emosionalnya. Nah, menurut dia rasa syukur itu juga membantu anak-anak untuk mencegah depresinya. Bahkan riset menunjukkan kalau anak-anak itu memiliki rasa syukur yang lebih tinggi, itu anak-anak bisa mendapatkannya itu dengan bagaimana saat melihat orang tuanya menjadi role model untuk anak-anaknya. Luar biasa sekali. Ternyata kalau anak-anak bisa bersyukur sejak usia dini, itu sangat membantu kehidupan mereka di masa depan. Nah, sekarang menurut Bu Mahda, bagaimana kita, Bu, para orang tua ini, mama-mama dan juga papa tentunya ya, memperkenalkan konsep bersyukur kepada anak-anak kita sejak dini. Bagaimana menurut Ibu? Jadi kalau di Pelangi Kristus itu komitmennya adalah supaya setiap murid yang belajar di Pelangi Kristus, mereka boleh menerapkan apa yang diteladankan Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan Alkitab. Itu prinsipnya begitu. Prinsipnya. Nah, gitu ya. Nah, dalam salah satu pilar, kan pilarnya ada 4 nih. Iya. Ya, ada proses, fokus, kurikulum, motivasi. Nah, sekarang yang keempat. Jadi anak ini dari kecil diajar dan ditolong untuk melakukan segala sesuatu itu dari hati, bukan dari kelakuan yang diinstruksi. Tapi dibiasakan segala sesuatu yang dilakukan itu karena mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang selalu kita tanamkan. Ini kan sebuah refleksi dari iman. Karena itu yang pertama-tama diajarkan kepada murid Pelangi Kristus adalah untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, untuk punya relasi pribadi dengan Tuhan, untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena yang bisa menolong anak untuk bisa dengan hati bersyukur atas hidup ini hanya kalau anak itu sudah mengalami kelahiran baru. Dalam tanda petik, maksudnya percaya Tuhan secara sungguh-sungguh, yaitu lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu Titus 3 ayat 4-6. Nah, ketika seorang anak sudah kami tolong untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, kan kami punya namanya kelas basic dari umur 3 tahun. Kalau di sekolah lain kan disebut kelompok bermain. Kalau kami dengan sengaja tidak memakai item itu, tapi mengatakan kelas basic. Sebab itu tuh dibangun dasar kehidupan, yaitu untuk relasi pribadi dengan Tuhan, percaya kepada kebenaran Alkitab seluruhnya, dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Itu kurikulumnya untuk kelas basic. Jadi mereka belajar Alkitab sejak kecil untuk mencintai firman Tuhan. Nah, di dalam proses belajar ini anak-anak itu selalu kita tolong untuk segala sesuatu itu harus jujur. Melakukan segala sesuatu itu ada yang mendorong. Misalnya kita mau mendorong mereka untuk berterima kasih ya. Itu kita tidak hanya mengatakan, nak bilang terima kasih, enggak. Tapi kita bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu.
memberikan kamu roti, memberikan mama yang sayang, papa yang sayang. Tadi diantar sama siapa? Papa kan? Iya. Lalu yang menyediakan roti siapa? Mama. Nah, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan papa mama yang sayang dan kamu bisa makan dengan sehat. Kita berdoa ya, berterima kasih sama Tuhan untuk makanan ini. Jadi sebelum menolong mereka untuk berdoa sebelum makan, diberi alasannya mengapa, tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenarannya itu disampaikan. Sehingga anak-anak tahu saya berdoa karena Tuhan sayang. Lalu doanya juga diajarkan. Tuhan Yesus terima kasih, mama sudah buatin roti, saya sehat, papa sayang saya antar saya ke sekolah, sekarang saya mau makan dengan teman-teman, berkati ya Tuhan Yesus. Jadi diajar untuk setiap hal ketika mereka mau melakukan dan mengekspresikan itu, mereka menarasikan doanya atau kata-katanya dengan diberi penjelasan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus terus diulang-ulang, karena itu prinsip Tuhan ya. Mengajarkan anak mengasihi Tuhan, itu harus diulang-ulang, diajarkan. Sampai mereka belajar merefleksikan rasa sayang kepada Tuhan melalui berterima kasih. Melalui ucapan syukurnya. Betul. Nah, juga ketika mengalami hal yang baik, oh ini ada tamu datang, kita terima kasih, Tuhan Yesus yang menolong, ada Bapak Ibu datang ke sini mendoakan kita. Itu selalu harus dikatakan oleh ibu dan bapak guru. Nah, untuk anak-anak kecil, guru akan memberikan catatan di dalam agenda supaya karena anak belum bisa cerita sama orang tua. Nanti orang tua baca, oh tadi kamu ada tamu ya, senang ya, terima kasih sama Tuhan. Jadi mereka dibiasakan untuk semua hal berterima kasih. Jadi dibiasakan, baik di rumah maupun di sekolah. Dan guru harus memberikan konfirmasi. Jadi setelah mengajarkan, memberikan alasan mengapa, harus bersyukur, mendorong dari hati mereka karena dikasihi Tuhan dan mereka mau mengasihi Tuhan, itu dikonfirmasi. Betul, itu hal yang Tuhan Yesus senang. Jadi konfirmasi itu penting buat anak-anak. Supaya mereka tahu kalau itu benar. Apa yang dilakukan itu sesuai firman. Ya, karena biasanya orang tua tuh hanya menegur kalau anak salah. Betul, ya. Tapi kalau benar, tidak diapa-apain. Tidak ada pujian, tidak ada pemberitahuan bahwa ini benar, ini dikehendaki Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak melakukan sesuatu yang benar. Jadi bukannya video bilang apa, terima kasih, lalu selesai enggak. Tapi dikatakan terima kasih. Benar, Tuhan Yesus senang kalau kamu bisa menghargai orang yang berbuat baik. Bagus. Tuhan Yesus senang. Nah itu konfirmasi. Nah kalau di sekolah kadang-kadang anak-anak kita kasih stiker, gitu. Ini anak yang tahu berterima kasih. Dan kami juga membiasakan setiap anak itu diberi apresiasi yang sesuai dengan apa yang mereka punya. Itu prinsip talenta. Talenta satu diapresiasi untuk talenta satunya. Kalau yang dua untuk dua talentanya. Jadi setiap anak itu diberi apresiasi sesuai dengan apa yang mereka memang bagus yang dilakukan. Nah contohnya kita kan punya namanya Thanksgiving Day. Iya, itu kan sekali. Saat orang tua memberikan apresiasi tentang hal benar, hal benar yang mereka lakukan, bukan prestasi loh, betul ya? Hal benar, misalnya sayang adik, rapi, membersihkan mainan, bahkan hal yang dianggap ya harus begitu anak itu. Kita harus berikan apresiasi. Nah, ketika anak mengalami diapresiasi itu kan menggembirakan. Nanti dia akan niru. Kan mereka belajar melalui meniru. Ya. Dan anak itu meniru. Dan di dalam kelas, jadi mengenai Thanksgiving tadi kan diberi apresiasi mulai dari umur 3 sampai dewasa, yang kelas 12 ya. Masing-masing ada apresiasinya, baik kebaikan di rumah, di sekolah, relasi dengan teman, keterlibatan di gereja, kebaikan dengan orang tua. Nah, ketika mereka terbiasa untuk mendapatkan konfirmasi untuk hal baik yang mereka lakukan, mereka merasa nyaman, mereka akan mengekspresikan kegembiraan itu dengan bersyukur. Jadi seharusnya itu akan membuat mereka nggak perlu iri hati, nggak perlu merasa kurang, nggak perlu membanding-bandingkan, karena mampu melihat apa yang Tuhan sudah buat. Betul. Dan tidak perlu merasa seperti tidak puas, karena
segala sesuatu dihargai dengan sepantasnya. Nah ini memang maka orang tua perlu bekerja sama dengan para guru di sekolah supaya di rumah dan di sekolah itu nanti memperlakukannya sama dan teladan. Jadi tadi ada apresiasi, konfirmasi, memberikan penjelasan untuk mengapa mereka melakukan, dan itu harus diulang-ulang secara konsisten. Dan orang tua itu juga bilang, Pak terima kasih, Papa setiap bulan sudah bekerja, ada berkat dari Tuhan, terima kasih. Yuk nak kita berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan Papa bisa bekerja, Mama juga bekerja, kalau mamanya kerja ya, sehingga bisa beli makanan. Jadi apa saja yang mereka harus belajar bersyukur, supaya tidak take it for granted. Nah kadang-kadang orang tua itu lupa untuk menjelaskan hal-hal detail seperti itu. Nah demikian juga di sekolah guru ada, selain tadi memberikan apresiasi di kelas, kan tiap anak tuh nanti kan ada apresiasinya ya. Betul, ada bintang-bintangnya ya. Betul, selain bintang-bintang juga ada karakter. Di setiap office mereka diberi karakter. Ini yang tertib, tidak pernah terlambat, ini yang suka membantu temannya. Masing-masing ada apresiasinya. Dan tidak boleh memberikan kepada anak label. Lamban lah, ini yang suka membuat gaduh lah, tidak boleh. Jadi ketika anak merasa dirinya berharga, dia akan mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Betul. Ketika anak merasa saya ini kurang, saya ini tidak bagus seperti orang lain, dia tidak bisa bersyukur. Mungkin karena terlalu sering dituntut. Betul. Tanpa pujian, tanpa apresiasi. Benar. Jadi karena itu sangat penting orang tua dan guru itu menghargai anak secara otentik, tulus. Jadi kalau gambarnya memang misalnya kok tidak jelas itu, kata, "Wah, kamu mau menggambar apa ini? Oh, kamu mau menggambar bebek." Nah, gini, kamu gambar bebek ini sudah bagus, ini sudah ada paruhnya. Mama tambahkan ya, Bu Guru tambahkan ya. Nah, sekarang sudah tambah bagus. Jadi kita tidak membohongi anak, kita menolong anak untuk mendampinginya. Betul. Sehingga ketika mereka belum bangga, kok jelek ya? Kita bilang, oh sudah bagus, mereka nggak puas kan ini. Karena memang kenyataannya belum bagus. Menurut perasaan anak kan belum bagus, ya kan? Tapi kita nggak boleh cuma mengatakan ini udah bagus, tapi gitu. Oke, mana yang menurutmu kurang? Apa yang kamu inginkan? Jadi kita support. Jadi mensupport, menerima perasaan anak, sehingga ketika anak nyaman, dia terbiasa untuk melakukan dan merefleksikan emosi yang positif. Dan bisa bersyukur. Dan itu akan membuat dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan sayang saya. Jadi bertumbuh imannya, karakternya jadi bagus. Puji Tuhan. Wah, ini ada tips-tips praktis. Sebenarnya konsep bersyukur itu kita bisa tanamkan anak sejak dini. Di rumah juga kita sebagai orang tua juga bisa, konsepnya bersyukur itu tidak tunggu berkat besar, tapi belajar melihat hal-hal sederhana di mana semuanya Tuhan turut bekerja, dan segala sesuatu kita patut ucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau anak bergumul, saya nggak bisa sama dia jengkel. Dia gimana itu? Gimana Bu caranya? Kalau anak nolak, aku nggak mau bersyukur, orang ini aku belum berhasil, aku nggak bisa gitu. Gimana? Ya, menurut saya kita sekarang nih guru nih, karena guru ya. Oke, sekarang Guru Magda melihat kamu susah ya, kamu merasa kamu nggak bisa. Oke, kita minta sama Tuhan Yesus tolong ya. Jadi kita utarakan, kamu merasa apa? Kamu merasa nggak bisa, Tuhan Yesus, misalnya nama Angel. Angel merasa nggak bisa, Tuhan tolong ya. Angel dibantu ya Tuhan. Angel mau mendengar dan mau ditolong melalui Bu Guru. Nah sudah, jadi ditolong, perasaannya kita terima, lalu kita doakan, didampingi sampai dia bisa mengekspresikan. Sehingga dia tidak akan komplain, tapi dia akan berserah, dia akan berharap, dia akan meminta pertolongan Tuhan. Dan kita percaya, karena Tuhan sendiri mengatakan, ya Matius 7 ayat 7, kalau kamu mengetuk, pintu dibuka, kita beritahu. Nah, dan Tuhan menolong itu belum tentu harus seperti yang kita minta. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Bahwa kamu matematika mungkin memang agak sulit, tapi kamu kalau bahasa Inggris, kamu bagus, pandai. Jadi, tidak apa-apa kamu bersyukur untuk bahasa Inggris dan berharap untuk
matematika. Meminta pertolongan Tuhan untuk hal itu. Jadi tidak ada sikap negatif. Dan kalau itu dibiasakan dari kecil, nanti dia akan menjadi anak yang punya karakter yang memang positif sebagaimana buah Roh Kudus. Iya. Karena itu penting sekali guru maupun orang tua mendoakan anak. Sebab hati bersyukur ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi untuk menolong anak-anak yang masih sulit untuk bersyukur, kita harus membawa dia mengalami Tuhan, mendampingi dia. Bukan hanya mengajarkan untuk bersyukur, tetapi harus mendampingi dia sampai dia menikmati pertolongan Tuhan. Mendengarkan kesulitannya, memahami. Seringkali orang tua itu terjebak dalam pengajaran, menuntut, mengajarkan, kalau belum bisa diajarin lagi, tapi jangan gitu, enggak bagus karena Tuhan kok bersungguh-sungguh. Itu begini, kita intinya orang tua maupun guru jangan mengeluarkan kalimat yang tidak bermanfaat. Itu rahasianya. Kalimat sia-sia ya. Karena pas di semester ini, tahun ini kan kita anak-anak Pelangi Kristus, keluarga Pelangi Kristus belajar tentang personal holiness. Betul. Hidup kudus itu tidak berkata sia-sia ya, termasuk untuk bersyukur ini ya Bu. Nah, ini bagaimana menurut Bu Mahda supaya anak itu mudah bersyukur dalam segala keadaan, supaya mereka itu dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka berusaha memberi yang terbaik dalam pencapaian-pencapaian hidup mereka, tapi mereka mengerti ini bukan hasil kerja mereka, tapi karena Tuhan gitu. Ada hal apa yang Bu Mahda bisa sampaikan di sini? Jadi menolong anak untuk melihat bahwa mereka bisa melakukan semua ini karena Tuhan. Kita bisa memakai Bible story. Kita kasih contoh misalnya Samuel waktu masih kecil dia dibawa sama mamahnya pergi ke rumah Silo. Kan dia pengen tinggal di rumah orang tuanya kan. Pasti karena masih sangat kecil ya waktu itu. Dan waktu itu dia umur 3 kan sudah bisa lari. Mama saya tidak mau. Baru disapih Bu, masih sangat kecil ya. Kan? Tapi diberitahu, Samuel, Mama sayang kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan mau kamu nanti dipakai oleh Tuhan. Tapi dia tidak mengerti kan? Nah, kamu ingat Mama sudah ajarin kamu berdoa sama Tuhan ya. Jadi anak itu diberi sebuah gambaran bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik untuk setiap anak. Dan Tuhan akan menolong. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan bekerja dalam hati mereka. Meskipun kalimat-kalimat ini mereka belum paham, tapi mereka bisa mengerti bahasa hati kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengajarkan firman, Roh Kudus itu akan menolong. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Roh Kudus, roh kebenarannya akan mengajarkan. Contoh nih, ibu waktu anak kita masih baby, kan kita ngajak ngomong toh, padahal kan dia belum mengerti. Secara kognitif dia belum mengerti, tapi secara hati dia tahu. Mama sayang. Buktinya waktu kita ngomong gini, Mama di sini nak, kamu nggak usah menangis. Dia sudah bisa berreda tangisnya. Apalagi kalau kita lalu mengerti kebutuhannya. Percakapan antara anak percakapannya dengan bahasa tangis, ya kan? Mama berusaha berbicara dalam bahasa anak-anak. Belum nyambung ini. Tapi karena hati dipersatukan oleh Roh Kudus, anak tetap bisa mengerti kan? Dia bisa merespon sampai satu hari sudah mampu nih kognitifnya untuk menyimpan semua kata-kata, lalu dia mulai bisa menarasikan dalam bahasa. Demikian juga untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Yang bisa menolong anak-anak mengerti bahasa kebenaran hanya Roh Kudus. Berarti kita beritahu, kita tunjukkan ayatnya, Roh Kudus akan menolong kamu. Kamu tidak akan sendirian. Kita berikan bukti dalam Alkitab bagaimana Samuel, nanti kita kasih contoh lagi tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia masih kecil, mungkin papa mamanya sudah meninggal, ya kan? Karena dia lahir waktu papa mamanya sudah lanjut umurnya. Waktu kecil sendirian takut, tapi kita lihat Yohanes dipelihara Tuhan. Jadi kita berikan contoh Alkitab, bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menolong, sehingga mereka bisa melihat semua yang ada di Alkitab adalah benar. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam tokoh-tokoh Alkitab, itu Tuhan juga bisa bekerja dalam hati mereka.
Terima kasih banyak Bu Mahda. Hari ini kita bersama telah belajar bagaimana menolong anak untuk mudah bersyukur sejak dini. Sebagai orang tua, kita semua dapat ilmu yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sampai di sini, kita akan ketemu lagi di Berkat Belajar Kebenaran Tuhan minggu depan, dan tetap nantikan dengan tema-tema yang menarik. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.